sini kan mata kuliahnya itu sosiologi lansia. Saya juga melihat Ibu Sulis ini menderita penyakit stroke gitu ya. Stroke ya. Itu Saya tahu. itu sejak tahun Dari pokoknya saya tahu. 2021. Awalnya gimana? Awalnya ya sedang jatuh. Ibu usianya berapa? Usia berapa? 6 tahun kemudian. baru Bapak usia berapa? saya selisih 6 tahun sama dia, tua saya. Ini Jogja, ini Klaten. Bapak udah lama merantau ke sini? Udah 20 udah 3 tahun lebih lah, kita dalam 5 tahun Waktu merantau ke sini, Ibu masih sehat? masih ya. Ibu dulu kerjanya apa, Pak? Dulu kejadian apa sih, sering servis di Subak Berenang itu Kalau Bapak kerjanya apa? ya, ngejek ke 21. Tapi kalau anak-anak ada yang ke sini, Pak? Anaknya Itu yang duanya yang satu yang sendiri, apa yang menurut saya sendiri. sering dua anak Bapak itu sering ada. Tapi anak Bapak yang dua lagi ada ngasih uang ke Bapak. Kalau Bapak sekarang masih ada kerja. Ya harus setengah hari kurang nungguin. Tapi nenek itu kapan? Baru berapa minggu aja, Minggu yang lalu. Berarti di bulan 2 minggu lah, 2 minggu. September gitu ya, Pak? Datang ke sini uangnya. Dokternya datang ke sini, dokter sama perawatnya datang ke sini. Tiap bulan lagi. Kadang-kadang kalau pas sempat ya ke sini. Yang mekar baru, yang baru 8. Obat ini biasanya itu dikasih obat untuk apa sih? Obat gula, gula darah. Obat ini Yang ada ada lebih kan? gula, yang gula, vitamin, obat tensi. Berarti kalau gula darah kan kalau nasi yang stok tadi kan juga nggak boleh yang panas-panas juga kan? Enggak boleh gini, Iya. sudah berapa hari, Beberapa hari baru boleh. ya 1 hari baru ya. Buang air pakai apa? Tergantung. Dan pas nanti yang buang saya, apa saya, kencing saya, itu baru ganti semua. Kalau ini Pak, nenek kembali ini itu apa pagi-pagi itu Pak, Bapak ada bawa ini ke apa keluar udah kena Enggak. matahari. Bapak Untuk tangannya saya tarik, nangis sendiri saya. Itu yang sering kesini, itu yang kasih tahu tadi, sering kesini sama sebelah-sebelahnya itu. saya memang susah. Memang susah. Ibu Sulis yang berusia 61 tahun, kondisi sebelum beliau didiagnosis penyakit stroke, beliau aktivitas sehari-harinya selain sebagai ibu rumah tangga, juga bekerja sebagai cleaning service. Beliau berhenti bekerja dikarenakan jatuh dan sempat tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke rumah sakit dan beliau didiagnosa penyakit stroke. Stroke adalah penyakit cerebrovaskular ditandai gangguan fungsi otak karena kerusakan atau kematian jaringan otak. Akibatnya mengurangi atau menghalangi aliran darah dan oksigen ke otak. Dampak stroke pada tubuh dapat mempengaruhi perubahan pasca stroke,
perubahan aktivitas sehari-hari, perubahan dalam kehidupan seks pasangan, dan munculnya kelumpuhan. Keluarga merupakan penopang utama bagi lansia untuk menjaga kesehatannya. Peran keluarga yang mendukung lansia mencakup perawatan lansia, pengasuhan, meningkatkan kondisi mental, memprediksi perubahan sosial ekonomi, memberikan motivasi, dan memfasilitasi kebutuhan spiritual lansia. Lansia sangat senang berinteraksi dengan keluarganya karena begitulah cara mereka melakukannya untuk mengurangi rasa bosan dalam hidup lansia. Nenek Sulis memiliki 3 orang anak, 2 diantaranya sudah berumah tangga, dan 1 lagi masih tinggal bersama beliau dan suaminya. Orang yang lebih tua dapat berinteraksi dengan baik, misalnya dengan berinteraksi dengan tetangga dan masyarakat sekitar, serta dapat berpartisipasi dalam kegiatan di daerahnya. Mereka juga mendapatkan dukungan sosial yang baik dari lingkungan sekitar. Selain hubungan sesama keluarga, ada interaksi yang terjalin ketika tetangga berkunjung ke rumah beliau. Kedatangan tetangga disambut hangat oleh keluarga Nek Sulis. Beliau merasa dengan kedatangan tetangga dapat membuatnya tidak merasa kesepian karena adanya interaksi yang terjalin. Tingkat dukungan sosial yang diterima oleh Nek Sulis dikunjungi oleh masyarakat ketika sakit, mendapatkan bantuan sosial dari masyarakat maupun dari berbagai pihak. Nenek Sulis hanya berbaring di kamarnya. Ketika ia ingin makan, mandi, ataupun buang air, beliau dibantu oleh suami dan anaknya. Di rumah, beliau memiliki kursi roda. Kursi roda tersebut dahulunya dimanfaatkan untuk berjemur di pagi hari dan diajak keliling di area komplek rumahnya, agar beliau merasa tidak bosan jika di kamar saja. Tetapi itu semua tidak dilakukan lagi dikarenakan suaminya sudah tidak kuat untuk mengangkat dan anaknya juga tidak mau melakukannya. Nek Sulis hidup dalam kondisi keluarga yang keuangannya sangat terbatas. Suaminya bekerja sebagai tukang ojek. Mereka memiliki 3 orang anak. Dari ketiga anaknya tersebut disampaikan oleh suaminya bahwasannya jarang berkunjung ke rumah. Itu artinya bahwa kondisi keuangan terbatas dan dalam kondisi keluarga yang kurang memberikan perhatian terhadap lansia. Hal ini menjadi masalah bagi kehidupan para lansia. Kehidupan ekonomi lansia. Kehidupan ekonomi dapat dibagi menjadi keuangan, pendapatan, produksi, dan konsumsi, termasuk transportasi, tabungan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nenek Sulis menghidap stroke. Beliau sudah tidak bisa lagi bekerja dan hanya mengandalkan suaminya. Suaminya hanya bekerja sebagai tukang ojek. Untuk makanan sehari-hari yang dikonsumsi Nenek Sulis adalah nasi putih, ikan, dan ayam. Hasil dari suaminya mengojek digunakan untuk membeli kebutuhan Nenek Sulis seperti pampers. Karena ketika lansia mengalami stroke, ia akan kesulitan bergerak. Maka untuk membuang air kecil maupun air besar diperlukan pampers. Berdasarkan observasi yang dilakukan di rumah informan yaitu Nenek Sulis, hal ini terlihat pada tubuh Nenek Sulis yang berbaring di tempat tidur dan lemah, tidak mampu berjalan dan sulit untuk dikatakan. Lansia menderita stroke yang membuatnya tidak bisa berjalan. Status kesehatan jasmani dikatakan baik apabila kondisi fisik memungkinkan seseorang dapat berfungsi secara normal. Kunjungan perawat dan dokter dikarenakan suaminya yang tidak mampu mengantarkan Nenek Sulis untuk kontrol di rumah sakit dan anaknya tidak bisa karena sibuk bekerja. Dokter atau perawat datang setiap bulan untuk memeriksa kondisi kesehatan Nenek Sulis seperti tensi dan gula darah. Terakhir pengecekan Nenek Sulis gula darahnya tinggi sehingga dari pihak keluarga harus berhati-hati dalam memberikan konsumsi nasi putih dan makanan lainnya untuk pasien. Kunjungan dokter maupun perawat tersebut sekaligus juga memberikan obat-obatan seperti obat hipertensi, vitamin, obat gula, dan lainnya. Kesehatan mental dan fisik mempunyai hubungan yang sangat erat. Misalnya, jika terkena penyakit kronis, kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas sehari-hari dapat menyebabkan depresi dan stres. Perasaan ini mungkin disebabkan oleh masalah keuangan atau masalah mobilitas.